Kita masuk di dalam khotbah kita. Nah, saudara, kita ada di dalam minggu pertama dari Advent. Advent itu adalah bahasa Latin dari Adventus yang artinya kedatangan. Jadi masa Advent adalah periode 4 minggu menjelang Natal yang mengingatkan kita pada penantian umat Tuhan atas kedatangan Mesias yang dijanjikan. Nah, sekarang Mesias itu sudah datang, maka kita sedang menanti kedatangannya yang kedua. Namun dari sudut pandang Injil, untuk masa sekarang, Advent merupakan kesempatan untuk kita merenungkan makna Natal bagi kita saat ini. Yang sedang mungkin bergumul, yang sedang mungkin mengalami goncangan dalam hidup kita. Kita perlu mengingat lagi dan menghayati dan merenungkan Natal sebagai mujizat yang terbesar. Itulah sebabnya we want to start this with a new sermon series, The Greatest Miracle. Karena ini mengingatkan kita bahwa miracle yang terbesar bukan pada waktu orang kanker sembuh. Bukan pada waktu saudara nggak punya uang dapat duit. Waktu saudara mengalami pemulihan hubungan. Bukan. Tetapi pemulihan yang terbesar pada saat saudara yang mati rohani mengalami kelahiran baru melalui karya Kristus yang terbesar. Jadi dalam setiap khotbah ini kita akan mengungkapkan berbagai aspek dari mujizat Natal ini. Dimulai dari mujizat kelahirannya sampai nanti inkarnasi di mana Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita umatnya dan melakukan pengorbanan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan bicara dengan the miracle of his birth. Mujizat kelahirannya. Dan minggu pertama Advent itu nuansanya adalah hope. Temanya adalah hope, pengharapan. Jadi kalau saya bisa ringkaskan, pengharapan apa yang kita miliki melalui mujizat kelahiran Kristus. Nah, kita akan membaca sama-sama Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan mulai yang putih, saya akan bacakan yang oranye, dan kita akan membacanya bergantian. Kita akan mulai bersama-sama. Lukas 1 ayat 26, 1, 2, 3. Dalam bulan, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, waktu kita baca Alkitab, saat kita melihat pesan-pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan, apakah itu pesan Paskah, pesan kenaikan Yesus, pesan-pesan itu menyampaikan pesan Injil. Jadi pesan Natal adalah pesan kabar baik Injil. Nah, hari ini kita akan melihat gambar besarnya terlebih dahulu. Saya nggak akan mengeksposisi ayat demi ayat. Tetapi dari cerita ini kita akan melihat bird's eye view. Jadi kalau saudara lihat dari atas, itu saudara bisa lihat apa sih yang sedang terjadi. Gambar besar dari mengenai pesan Natal ini apa sih? Pesan Natal ini ajaib. Apa yang jadi pesan Injilnya? Nah, apa pesannya? Nah, saudara perhatikan di sini, saya garis bawahi. Ada 2 kali malaikat itu mengatakan Allah yang maha tinggi. Katakan sama-sama, Allah yang maha tinggi. Dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Kemudian di ayat 34,
Maria tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, aku masih perawan. Malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Kenapa kok ini 2 kali disebut Allah yang maha tinggi? Karena begini saudara, yang mau disampaikan kepada malaikat, kepada Maria dan mau disampaikan kepada kita semua, bahwa Allah yang berkuasa, Allah pencipta, Allah yang menopang bintang-bintang dan seluruh jagat raya galaksi yang ada di seluruh jagat raya ini lahir sebagai bayi yang tak berdaya. Ini merupakan sesuatu fenomena yang tidak pernah terjadi sepanjang masa. Allah yang maha tinggi kok milih Maria yang bukan bangsawan. Maria adalah orang biasa. Dia bukan darah biru. Dia orang yang tidak terpandang. Kenapa Allah yang maha tinggi menjadi yang paling rendah dan sederhana? Nah, hal ini sangat penting untuk kita renungkan dan hayati. Dan ini menjadi dasar iman kita. Saya akan memberikan kepada saudara 3 hal. Yang pertama adalah, hal ini terjadi kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari yang kita pahami dan bayangkan. Apa maksudnya kok Tuhan lebih besar? Karena begini saudara, sebagian besar filsafat, sebagian besar agama dan sistem pemikiran di luar kekristenan banyak yang menegaskan Tuhan itu memang Tuhan yang besar, transenden. Namun menolak gagasan bahwa Tuhan yang transenden itu dapat atau akan menjadi manusia yang terbatas, rentan, dan unik. Kalau kita mengetahui akar dari semua agama dan kepercayaan yang ada di dalam dunia ini bermuara dari 3 pemahaman. Ini saya sedikit apologetika ya saudara ya. Jadi kalau saudara cek semua pemahaman di dalam dunia ini muaranya cuma 3 saudara sebenarnya. Adalah ateisme, politeisme, dan monoteisme. Biar keren sedikit baca ya saudara ya. Apa saudara 3? Ateisme, politeisme, monoteisme. Apa itu ateisme? Paham yang tidak percaya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak ada. Mereka kan percaya bahwa manusialah Tuhan. Gitu saudara ya. Semuanya terjadi, itu naturalisme. Jadi semuanya berasal dari hal-hal yang natural. Tidak ada yang spiritual. Tidak percaya Tuhan. Ya. Kalau saudara, ini sudah banyak dipatahkan. Kalau saudara mau membaca buku-bukunya, I don't have enough faith to become an atheist. Jadi dibutuhkan iman yang lebih besar sebenarnya untuk jadi seorang yang tidak percaya Tuhan. Karena semua evidence, semua bukti-bukti menunjukkan bahwa ternyata Tuhan itu ada. Ya, macam-macam moral argumentasi, ya, fine tuning argumentasi, cosmological argumentasi. Banyak sekali argumentasinya, ya. Tetapi yang kedua, muara yang kedua adalah politeisme. Jadi politeisme itu adalah agama yang percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam ciptaan. Dewa, dewi, itu politeisme. Mereka tidak bersifat transenden seperti Allah dalam monoteisme. Mereka lebih sering digambarkan sebagai makhluk yang terbatas. Saya kasih contoh. Dewa laut. Itu cuman hangoutnya di laut saudara. Gak bisa hangout di darat gitu. Terus dewa darat kalah sama dewa laut. Pas lagi mereka berusaha menyeberang lautan. Makanya mereka punya teritori sendiri-sendiri. Mereka tidak transenden. Mereka tidak berdaulat. Mereka makhluk yang terbatas. Baik dalam kekuasaan maupun moralitas. Dan mereka berinteraksi dengan dunia sebagai bagian dari alam semesta. Jadi Tuhannya tidak di luar semesta, tapi Tuhannya menjadi bagian dari semesta. Dan bukan sebagai pencipta atas segala sesuatu. Nah, monoteisme itu adalah Allah. Mereka percaya bahwa pencipta itu adalah menciptakan dan separated, terpisah dari ciptaannya. Mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang transenden. Dia berkuasa. Namun selain kekristenan, semua kepercayaan monoteisme, mereka selalu bilang begini, Tuhan itu terlalu besar untuk jadi manusia. Lah firman yang baru kita baca mengajarkan kepada kita, apa yang membuat Tuhan berkuasa itu justru dia saking berkuasanya sampai dia bisa jadi manusia. Itulah mujizat saudara. Meskipun Tuhan adalah Tuhan yang transenden dan berkuasa, namun kuasanya yang besar itu memampukan dirinya untuk melakukan inkarnasi. Menjadi manusia yang terbatas dan sederhana. Nah ini adalah mujizat yang lebih besar daripada yang pernah dipikirkan oleh para kepercayaan di monoteis.
C.S. Lewis, seorang ateis yang akhirnya menjadi seorang Kristen, dia pernah menulis di dalam bukunya sebuah quote begini. When the great enters the little, its power to do so is almost the test of its greatness. Saat yang besar memasuki yang kecil, kemampuannya untuk melakukan hal itu justru menjadi ujian bagi kebesarannya. Jadi kalau kita menyangkali bahwa Tuhan yang transenden itu bisa jadi bayi, justru itu mengecilkan Tuhan. Justru penolakan itu melawan logika kebesaran Tuhan. Karena begini saudara, sebenarnya saat kita tidak mempercayai inkarnasi atas nama kebesaran Allah, justru kita sedang membatasi serta merendahkan kebesarannya. Amin. Sudah bisa melihat ini. Jadi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, justru turun menjadi manusia yang rendah, terbatas dan sederhana. Dan itu menunjukkan kebesarannya yang tak terbatas. Justru kebesaran Allah yang terletak pada kemampuannya untuk memahami manusia yang rapuh. Masuk ke dalam pengalaman manusia, merengkuh kerapuan kita. Itu justru menjadi kabar baik. Artinya Tuhan itu bukan cuma hanya Tuhan yang duduk di surga. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengerti pergumulan saudara. Tuhan yang pernah mengalami apa yang saudara alami. Dan dia mendampingi kita. Bukankah itu merupakan kabar baik yang lebih besar? Amin saudara. Nah pertanyaan reflektifnya di sini. Saya nggak akan tulis di sini. Tapi saya bacakan saja. Apakah kita menyadari kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Karena kita memiliki kecenderungan meremehkan kebesaran Tuhan. Dan cenderung percaya pada kemampuan diri sendiri. Melalui poin ini saya ingin saudara mengingat kembali kebesaran Tuhan melalui pesan Natal. Bahwa Tuhan yang besar. Kenapa kok rela lahir sebagai bayi yang tidak berdaya? Kenapa kok rela memilih keluarga yang sederhana? Sehingga kita tidak cari Tuhan itu di istana. Tetapi carinya di rumah tukang kayu. Karena justru itu menunjukkan kuasanya yang terbesar. Yang kedua saudara. Kita lebih berdosa dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Saudara, apa yang diberitahukan kepada Maria, yang diberitahukan kepada kita pada Natal ini adalah saudara dan saya itu lebih berdosa daripada yang saudara pikir. Banyak orang hari-hari ini berpikir aku ini gak terlalu berdosa, aku ini lumayan dibandingkan orang lain. Iya, kalau saudara standarnya orang lain, saudara pasti akan merasa dirimu lumayan. Tetapi kalau saudara lihat standarnya Tuhan, saudara itu sebenarnya kita semua jahat, bobrok dan berdosa. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia sebenarnya menunjukkan betapa berdosanya kita. Nah saya kasih contoh ya saudara. Tentang hadiah. Percayakah saudara bahwa Natal di mana Tuhan memberikan dirinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberi kita anaknya. Bukankah itu hadiah? Yang percaya katakan amin, ya, percaya saudara. Nah, saya mau kasih sebuah konsep ya saudara. Gini. Setiap pemberian atau hadiah membawa pesan. Saya kasih contoh. Misalnya saudara ulang tahun. Saudara dapat 20 kado. 20 lah ya, punya teman 20, saudara dapat 20 kado, saudara pulang bawa kadonya, saudara buka. 17 kado dari 20, saudara dapat minyak wangi. Kok ketawa kenapa? Loh, kok sana ketawa kenapa? 17 dari 20 dapat minyak wangi. Kira-kira ada pesannya enggak? Ada pesannya enggak? Ada. Apa pesannya? Mambumu basin gitu saudara ya. Kamu mambu, makanya kamu dikasih minyak wangi. Aku mau berteman sama kamu, kamu teman yang baik. Tapi pas ulang tahun, aduh bro. Tapi gak enak ya kan. Nggak mau. Apa yang dikasih? Dikasih minyak wangi. Kalau misalnya saya dapat banyak kado. Tapi saya kategorikan, kok kadonya cuma 3 kategori ya? Yang pertama, semuanya berhubungan dengan bau wangi untuk badan. Berarti aku mampu. Yang kedua, ada hubungannya dikasih beberapa buku. How to Win Friends. Wah, bagaimana membangun relasi. Bagaimana berkomunikasi untuk menjadi teman yang baik. Waduh, berarti aku ini menyebalkan jadi teman. Nah ya kan gitu saudara. Dan yang ketiga,
Semuanya produk rambut supaya rambutnya tumbuh. Wah, aku botak berarti gitu. Sudah lihat ya, setiap pemberian, setiap hadiah itu memberi pesan. Nah, kalau saudara perhatikan, apa yang menjadi pesan? Tuhan memberikan dirinya sendiri. Dia tidak memberikan nabi, dia tidak memberikan seperangkat peraturan, tetapi dia memberikan dirinya sendiri. Yesus Kristus menjadi yang paling rendah untuk melayani saudara. Pertanyaannya begini, kenapa kok sampai seperti itu? Saya biasanya selalu ngomong ini tanpa membaca ayatnya, tapi hari ini saya mau saudara membaca ayatnya di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ini yang dilakukan Tuhan bagi kita. Baca sama-sama pelan-pelan, semuanya ya, semuanya. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Dan rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maksudnya apa? Dia melakukan ini semua untuk saudara. Artinya gini saudara, tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain Tuhan sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang berkorban, Tuhan sendiri yang jadi hamba, Tuhan sendiri yang mati di atas kayu salib bagi saudara. Saudara, kita pikir masalah kita itu duit. Kita pikir masalah kita itu kesehatan kita. Kita pikir masalah kita tuh hal-hal yang fana ini. No, let me tell you. Kita tidak butuh nasihat baik saja untuk memiliki moral yang baik. Kita tidak butuh konsultan ekonomi untuk meningkatkan kekayaan kita. Kita tidak butuh motivator demi memotivasi kita untuk hidup yang lebih baik. Saudara, hidup saudara dan saya begitu bobrok, rusak karena dosa. Sehingga harus Tuhan yang mengaruniakan anaknya. Harus Tuhan sendiri yang jadi juru selamat untuk memberikan saudara hidup yang baru. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Bukan modifikasi yang lama, tetapi ciptaan yang baru. Karena kita butuh diselamatkan secara total. Itulah sebabnya. Jadi hadiah yang terbesar ini menunjukkan apa? Kehancuran kita. Natal mengingatkan betapa berdosanya saudara dan saya. Sehingga Tuhan sendiri yang harus turun untuk menyelamatkan dan menebus kita. Pertanyaan reflektifnya, saudara sadar nggak bahwa saudara butuh Kristus? Bukan hanya pada waktu saudara diselamatkan pertama kali, tetapi saudara butuh Dia, butuh Injil untuk terus-menerus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Supaya kita mengalami pengudusan secara progresif. Ataukah kita menganggap remeh dan selalu berpikir masalah kita ini masalahnya pragmatis. Masalah duit, masalah kesehatan, masalah jodoh, masalah rumah, masalah warisan. No. Itu semua urusan-urusan kecil. Tetapi yang terbesar adalah dosa. Dan Tuhan mengasihi saudara. Itulah sebabnya Dia turun cari orang berdosa. Yang setuju katakan amin. Terima itu. Renungkan itu selama Natal. Dan yang ketiga, Tuhan lebih mengasihi dari yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Kalau sudah perhatikan di Lukas 1 ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kemudian ayat 31, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kamu menamai dia apa? Yesus. Saudara, nama Yesus. Saya akan ambil perhatian kita untuk memperhatikan nama Yesus. Yesus itu dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Yeshua itu Y merujuk kepada nama Tuhan, Yahweh, yang berarti God, Tuhan. Shua berarti keselamatan atau menyelamatkan. Jadi Yeshua adalah Tuhan yang menyelamatkan, atau dengan kata lain, Tuhan adalah keselamatan itu sendiri. Dan kalau sudah perhatikan, dia bukan cuma hanya penyelamat saja atau juru selamat saja, tetapi dia juga raja. Karena ayat 32 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa saudara? Tahta Daud. Semua orang tahu Daud itu siapa? Raja. Tahtanya akan dikaruniakan kepada anak ini. Kemudian ayat 33, ini sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun. Ayat 33, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah ini menarik saudara, karena begini. Dia adalah raja segala raja, tetapi datangnya dengan cara yang tidak terduga. Kenapa? Melalui kesederhanaan. Melalui kesengsaraan. Melalui kehinaan. Dan dikatakan bukan untuk memerintah, tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi waktu raja segala raja ini masuk ke dunia, kita nggak cari dia di istana atau di rumah bangsawan, tetapi nemunya justru di kandang binatang dan di rumah seorang tukang kayu yang sederhana. Ini apa hubungannya pastor sama bagaimana dia mengasihi kita? Perhatikan. Susah sekali memang untuk menjelaskan ini. Tapi saya menemukan beberapa tulisan dan mungkin saya tulis satu aja. Ini dari Dorothy Sayers, seorang penulis play yang menulis tentang The Man Born to be King. Dia menjelaskan fenomena Tuhan jadi manusia dengan cara yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa besar kasihnya buat kita. Dikatakan begini, saya terjemahkan dengan terjemahan bebas Indonesia, bahwa apapun alasannya Allah memilih untuk membiarkan kita terbatas, menderita dan terikat pada kesedihan serta kematian. Namun dia dengan jujur dan berani mengambil obatnya sendiri. Jadi dia tidak suruh orang lain untuk minum obat keselamatan. Itu yang Tuhan lakukan. Dia tidak bisa menuntut sesuatu dari kita yang belum dia tuntut dari dirinya sendiri. Hanya huruf besar. Dia sendiri telah melalui seluruh pengalaman manusia. Apa itu? Dari gangguan kecil dalam kehidupan keluarga. Stop dulu. Berapa banyak di sini tidak punya masalah keluarga? Tak doakan. Supaya saudara punya masalah keluarga. Tidak ada kan? Keluarga kita semua pasti kacau balau ada. Kalaupun baik-baik saja pasti ada yang aneh. Pasti ada yang disfungsional. Kita punya masalah keluarga. Yesus pun juga pernah mengalami masalah keluarga. Keterbatasan. Gangguan kecil dalam kehidupan keluarga dan keterbatasan. Melakukan pekerjaan keras. Berapa di sini yang selalu semangat kerja keras? Siapa yang gak pernah kerja keras tak doakan? Semua kita kerja keras. Hidup kekurangan uang. Waduh, royoan angkat tangan. Ya? Semua pasti ngomong, aku pernah ngalamin itu. Yesus ngalamin. Dia ngomong, rubah punya sarang. Punya lobang. Burung punya sarang. Manusia gak pernah punya bantal untuk meletakkan kepalanya. Kekurangan uang. Hingga mengalami horor terburuk akan rasa sakit. Dia disiksa. Dia dihina, penghinaan, kekalahan. Dia gagal kelihatannya. Keputusasaan dan bahkan kematian. Perhatikan di sini. Dia lahir dalam kemiskinan. Mati dalam kehinaan. Dia menderita rasa sakit yang tak terhingga. Dan melakukan semuanya itu untuk kita. Dan dia menganggap semua hal yang dijalaninya sangat indah dan berharga. Bahasa asli Dorothy Sayers-nya bilang, it is well worth his time. Salib is well worth his time. Itu yang mau disampaikan pesan Natal kepada saudara. Betapa dia mengasihi saudara. Inkarnasi menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga dia rela mengalami semua pergumulan saudara, penderitaan manusia. Demi menebus saudara. Demi mendampingi saudara. Demi menyelamatkan umatnya. Pertanyaan reflektifnya. Apakah saudara menghargai kasih itu? Apakah kita menyadari betapa besar karya penebusannya? Atau kita sering lupa. Kita cari kasih-kasih fana. Kita cari kasih-kasih palsu.
yang dunia tawarkan. Tapi biarlah melalui pesan Natal di minggu pertama Advent ini, saudara ingat. That's how much God loves you. Jadi 3 hal. Tuhan lebih besar daripada yang kita pahami dan bayangkan. Kita lebih berdosa dari yang saudara pikir dan bayangkan. Tuhan lebih mengasihi kita daripada yang saudara pikirkan dan bayangkan. Nah, message ini disampaikan kepada Maria. Nah, saya akan sedikit zoom in, hanya sedikit. Bagaimana respon Maria? Dan melalui respon Maria, biarlah kita bisa belajar sesuatu dalam memproses iman saudara, supaya iman saudara itu di akhir tahun ini menjelang tahun depan, saudara memiliki suatu proses yang baik di dalam menelaah isi hati saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat 28, dikatakan begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29 baca sama-sama, 1, 2, 3. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu apa saudara semuanya? Bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, bahasa Indonesianya bertanya di dalam hatinya. Tetapi kalau saudara lihat bahasa asli dari Lukas yang menulis ini, dia dikatakan adalah dialogizomai. Dialogizomai itu bukan hanya tanya, tetapi consider, ponder, reason, to think about carefully, to reason thoroughly, to consider carefully, berpikir secara hati-hati, merenung secara matang, menimbang secara matang. Jadi Maria nggak mematikan pikirannya saja. Saudara, sekarang hari-hari ini banyak sekali ajaran sesat yang bilang dia ketemu sama malaikat. Terus udah gitu kemudian saya kok pikir gak mungkin. Jadi terus saya pernah tuh dengar. Jadi saya matikan itu logika saya. Oh, gitu. No, that's not true. Waktu Maria ketemu sama malaikat, firman Tuhan gak bilang dia mematikan pikirannya. Tetapi justru dia pakai kata-kata ini. Kata-kata ini merenung, berpikir, consider, reason. Jadi artinya begini. Maria meresponi dengan suatu kesadaran dan keseriusan. Saya rasa penting untuk dilihat, saudara. Kenapa? Banyak orang berpikir di dalam gereja yang beranggapan untuk mengalami Tuhan, aku harus mematikan akal sehat dan hanya main perasaan. No, that's not true. Banyak orang yang gak religius atau agnostik, saya banyak ketemu sama anak-anak muda yang agnostik, berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen atau kalau mau kenal Tuhan itu harus mematikan akal sehat. Banyak orang ateis dan agnostis berkata, aku tuh sebenarnya tertarik belajar tentang apa sih yang kamu percaya orang Kristen itu. Saya banyak pertanyaan, tapi di gereja aku hanya suruh percaya. Bahkan aku pernah datang kepada pendeta tanya malah ditengking. Dalam nama Yesus segala pikiran-pikiran yang tidak percaya keluar gitu saudara ya. Loh aku ini mau tanya kok gitu. Jadi saya gak boleh berpikir, katanya saya hanya percaya. Jadi saya gak cocok ke gereja. Saya pernah dengar begini juga saudara. Orang memberi komen, kalau aku dengar Pastor Mike itu khotbahnya pakai ini, aku kurang cocok. Aku tuh seneng tuh yang pakai ini. Wah, terus pegang dadanya. Kalau pakai ini itu, aku gak iso. Bulet. Ya of course dalam hati, kon golek duit gelem bulet, golek Tuhan gak gelem bulet gitu saudara ya. Ya. Tapi kalau ini, waduh pokoknya aku. Makanya kalau aku tuh menyembah itu, aku gak mau yang rumit-rumit. Aku merem aja supaya aku bisa hafal. Ngomongnya diulang. Sudah pernah ketemu lagu yang diulang. Terus kalau saya, iki lagu kok diulang-ulang terus sih gitu saudara ya. Tapi gak ada maknanya gitu. Saudara, ini bahaya saudara. Kenapa? Karena Matius 22 ayat 37, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap apa? Akal budimu. Coba lihat Maria. Maria nggak cuman hanya pakai ini, saudara. Maria nggak duduk waktu ada malaikat, wow, langsung nangis geter-geter gitu, saudara. Nggak gitu, geblak. Terus habis enggak, saudara. Dia nggak berpikir, dia nggak mematikan pikirannya, tetapi dia berpikir justru. Dia merenung, dia menimbang apa yang sedang terjadi. Ini beneran nggak? Jadi Maria mulai dengan akal sehat, mempertimbangkan pesan malaikat. Dia nggak langsung menerima begitu saja. Melainkan bertanya-tanya apakah ini benar ataukah hanya sebuah mimpi. Nah, saya bisa menyimpulkannya dengan kata-kata saya sendiri begini, saudara.
pengenalan akan Tuhan terjadi saat penalaran kita tentang Tuhan ketemu dengan pengalaman kita bersama Tuhan. Jadi nggak bisa hanya salah satu, saudara. Maria tidak pernah mematikan proses berpikir yang sistematis, logis, dan rasional untuk mencapai kesimpulan dan pemahaman. Jadi penalarannya tetap jalan. Namun dia mengalami pengalaman supranatural yang menggugah emosinya. Jadi dua-duanya jalan. Tuhan bukan hanya untuk dipelajari secara teori, pengetahuan doktrin saja, tapi juga perlu dialami. Tapi pengenalan akan Tuhan juga bukan hanya dialami secara perasaan saja, tanpa pengetahuan tentang doktrin yang benar tentang Tuhan. Kita perlu dua-duanya. Pengetahuan tentang Tuhan tanpa pengalaman dengan kasih-Nya tidak akan membuat kita mengenal Tuhan. Sedangkan mengalami kasih Tuhan saja tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan akan membuat kita terjebak dalam ilusi dan bukan kedalaman iman yang sejati. Yang setuju katakan amin. Orang yang jago doktrin tapi gak pernah ngalami akan arogan, sombong, merasa lebih benar, pinter, yang lain goblok. Itulah pikirannya. Tapi orang yang cuma hanya ngalami ini aja akan kecanduan perasaan emosinya saja. Emotional junkies. Kalau nggak nangis, kalau nggak geblak, kalau nggak diurapi, kalau nggak bergetar-getar, kalau nggak merinding, aku belum mengalami Tuhan. That's not true. Jadi dua-duanya benar. Yang setuju katakan amin. Ya. Kemudian lihat respon Maria berikutnya. Maria meresponi dengan ketulusan. Karena dia bilang begini. Dia nggak sungkan. Dia nggak enggan bertanya. Dia mau bertanya dengan sebuah kejujuran. Ada vulnerability. Tapinya disampaikan. Lukas 1 ayat 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Gimana mungkin? Aku ini masih perawan. Gak mungkin terjadi, aku belum nikah. Jadi Maria pergi ke next stepnya. Kalau ini benar-benar nyata, aku ini gak ngerti. Apa yang terjadi? Apa ini? Apa maksudnya tulus? Maria dengan tulus bergumul dengan keraguan, doubts and questions. Ada pertanyaan-pertanyaan. Maria jujur tentang kebingungannya. Dia tahu secara fisik gak mungkin bagi seorang perawan untuk hamil. Jadi dia tanya untuk memahami lebih lanjut. Saudara, ini saya mau address sedikit tentang budaya Asia ya, budaya Asia. Saya baru 10 tahun tinggal di Indonesia setelah lebih dari 20 tahun lebih di US. Dan saya terbiasa ngomong langsung. Nah kadang-kadang saya bingung juga. Saya dapat kabar tentang seseorang yang mau tanya sama saya, tapi tanyanya sama 3 orang. Muter-muter, saudara. Saya diomongi sama Pak ini, terus sama ini. Kalau orang itu tanya sama pastor tentang gini, loh kenapa enggak ngomong sendiri sih? Kok bulet sih gitu, saudara? Iya pastor, sungkan. Gitu. Saudara tahu nggak? Budaya sungkan, budaya enggan, nggak enak. Itu kadang-kadang bisa nular juga sama Tuhan. Berapa banyak kita itu pikir, aduh sungkan sama Tuhan. Nanti nggak sopan sama Tuhan. Kalau saya marah-marah, saya punya banyak pertanyaan, aduh nanti nggak enak lah sama Tuhan. Saudara, let me tell you. Saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah tersinggung dengan pertanyaan saudara. Kalau saudara perhatikan, banyak sekali cerita-cerita di Alkitab bagaimana Habakuk komplain sama Tuhan. Daud komplain sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Elia marah sama Tuhan. Ayub marah sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tersinggung dengan pertanyaan saudara. Tetapi pertanyaannya apakah saudara mau jujur, mau cukup jujur untuk bergumul dengan pertanyaan saudara kepada Tuhan. Jangan biarkan keraguan menahan saudara. Banyak orang memiliki banyak pertanyaan tapi enggan bertanya. Tidak mau mencari dengan jujur dan datang kepada Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan, saya punya keraguan, tolong aku Tuhan. Anda takut nanti dihakimi, Anda takut untuk menghadapi kebenaran. Jangan-jangan kalau saudara nemu jawabannya, saudara gak suka jawabannya, terus gimana? Anda menghindar. Namun di sisi lain, saya juga sering dengar orang-orang yang seperti ini. Aku sih pengen kenal Tuhan, tapi kenal Tuhan cek mbulete, wis gini aja wis. Apa yang aku harus lakukan supaya aku diberkati, wis gitu aja. Pernah kan? Kasih aku tahu.
3 langkah untuk diberkati. 4 langkah diberkati. Cek, aku seneng, damai, aman. Waduh, sentosa. Saudara, kalau saudara melakukan itu, saudara hanya menggunakan Tuhan sebagai sarana. Anda menggunakan Tuhan sebagai obat penenang. Anda menggunakan Tuhan untuk merasa baik. Jadi jangan biarkan keraguan menahanmu, namun juga jangan manfaatkan Tuhan hanya untuk kenyamanan demi menghindari pergumulan. Tapi datang dengan ketulusan. Datang dengan kejujuran. Apakah saudara jujur kepada Tuhan? Datang kepada Dia. Bawa pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, Maria melakukannya. Dan terakhir Maria berserah kepada Tuhan. Surrender. So yang pertama sobriety. Yang kedua sincerity. Yang ketiga surrender. Maria berserah kepada Tuhan. Dikatakan malaikat itu berkata, ayat 37 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak. Dan itu yang memantapkan Maria. Amin. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara perlu tahu bahwa Maria menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Maria melakukan itu, saudara perlu sadar ya. Artinya dia sedang siap menerima konsekuensi dari berita itu. Artinya apa? Aku siap hamil sebelum nikah. Dan di zaman itu kalau hamil sebelum nikah, artinya dia akan jadi seorang ibu tanpa ayah yang jelas bagi anaknya. Dia bisa dipermalukan, dia bisa diasingkan, dia dapat dikucilkan dari keluarganya. Dan yang luar biasa, Maria melakukan ini tanpa tahu loh. Apa resikonya sama Yusuf? Dia bisa kehilangan Yusuf. Dan memang Yusuf sudah berencana untuk menceraikan dia. Kan dulu tuh ngomongnya kalau sudah tunangan tuh udah kayak nikah. Jadi makanya bahasanya cerai. Dan Yusuf sudah siap untuk menceraikan dia. Tapi Tuhan yang mengutus malaikat untuk bicara sama Yusuf. Kalau enggak, Yusuf pasti meninggalkan Maria. Nah pertanyaannya begini. Kok bisa Maria melakukan ini? Kok bisa? Dengan kesadaran, sobriety. Dengan ketulusan, sincerity, dia bisa surrender. Kok bisa? Saya yakin ini adalah kekuatan Roh Kudus yang memampukan Maria. Dan Maria menerima konfirmasi waktu ketemu Elizabeth dan waktu dia memberi salam, anak di dalam rahim Elizabeth melonjak. Dan setelah itu Elizabeth mengkonfirmasi, wow, ini adalah ibu dari Tuhanku. Anak yang ada di rahim Maria adalah Tuhan sendiri, juru selamat dunia. Dan kemudian kita belum baca ayatnya, Maria menyanyi dengan sukacita. Disinilah adalah lagu yang namanya Magnificat. Yang dia memberikan pujian kepada Tuhan. Di Lukas 1 ayat 46-50 dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara tahu apa yang jadi rahasia kok Maria bisa surrender? Dari nyanyian ini. Nyanyian ini menunjuk kepada Injil. Karena yang dinyanyikan Maria adalah Injil. Dia memandang kepada kabar baik Injil. Dia memandang kepada karya penebusan Tuhan. Dan dia bersuka cita atas kabar itu. Nah, dari petunjuk ini, apa yang kita bisa pelajari? Bagaimana kita bisa menghidupi dan menghayati firman ini? Bagaimana saudara dan saya yang masih bergumul dengan keraguan, yang masih mungkin ada ketakutan-ketakutan, yang masih mungkin ada ketidakamanan dalam hidup saudara. Bagaimana saat menjelang Natal dengan segala permasalahan yang ada dalam hidupmu, pergumulanmu, bagaimana saya bisa berserah dan tenang di dalam Tuhan seperti Maria.
Disinilah saudara dan saya perlu memandang kepada Injil. Saya akan memberikan kontras kepada saudara bahwa apa yang Maria alami itu sudah dialami oleh Yesus beberapa tahun kemudian. Diselesaikan oleh Yesus. Nah, apa yang saudara alami itu juga diselesaikan oleh Yesus. Kalau saudara perhatikan, seperti Maria bergumul dengan keraguannya, Yesus juga bergumul dengan keraguannya di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 38 berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia merasa beban. Kenapa? Gak lama kemudian dia berdoa. Dia berkata, bila mana mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapa, cawan yang aku harus minum ini gak harus aku minum. Dia bergumul dengan keraguannya. Yesus juga bergumul dengan keraguannya. Tetapi Yesus menang atas keraguannya. Seperti Maria berserah kepada Tuhan, Yesus juga berserah kepada kehendak Bapa di surga. Karena dia berkata selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Bukan pikiranku, bukan apa yang jadi feelingku, tetapi kehendakmu yang jadi. Seperti Maria menanggung derita untuk melahirkan sang juru selamat. Saudara tahu Maria menderita karena dia harus lari, dia harus pergi ke kandang, dia harus dikucilkan, dia mengalami banyak derita. Yesus menanggung derita salib dan maut demi menyelamatkan umatnya dari dosa dan kebinasaan. Yesus menjalaninya dengan tekun, Yesus menanggungnya dengan tabah. Yang berhak menghakimi, dihakimi. Yang paling berkuasa menjadi tak berdaya. Pribadi Tritunggal terisolasi sendirian. Waktu dia di Taman Getsemani, murid-muridnya meninggalkan dia. Dan isolasi yang terbesar pada waktu dia di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang pencipta kehidupan dengan penuh kerelaan menjalani maut. Apa yang dialami Maria adalah bayangan dari apa yang sudah dijalani dan digenapi sempurna oleh Yesus Kristus. Dengan kasih dia mengalahkan kejahatan. Dengan kebangkitan dia mengalahkan kematian. Yesus Kristus adalah Maria yang lebih baik dan yang sempurna. Kalau Anda perhatikan, disinilah Injil menjadi kekuatan. Injil menjadi kuasa buat saudara dan saya. Bagaimana kita menerima sukacita ini? Saat saudara mengalami pergumulan, saat kita mengalami banyak tantangan, saat saudara disalah mengerti orang, saat kita disakiti orang, saat kita kesepian, bagaimana kita menerima sukacita ini? Bagaimana kita menerima pengharapan ini? Saudara, kadang-kadang saya merasa sekali bahwa pada waktu, kalau saya mau jujur, ini sedikit curcol ya, curcol sedikit. Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, itu banyak teman-teman yang kirimin saya, Pastor Mike, apa? Sudah lihat nggak postingan gereja palsu? Wah, gitu. Viral gitu. Oh, Pastor Mike diposting loh di gereja palsu. Waduh, matang kan gitu saudara ya. Saya bilang gitu kan. Waduh, tapi postingnya bagus gitu. Ya nggak peduli bagus atau jelek. Kalau diposting gereja palsu pasti mengundang kontroversi gitu. Dan benar saudara. Yang lucunya saya udah nggak peduliin kan gitu. Sudah lama, tapi habis itu beberapa hari kemudian adminnya. Wih, Pak Mike banyak musuh ya. Saya bilang, kenapa? Itu semua orang mencerca. Mencerca tapi nggak ada signifikansinya. Merek sepedanya. Terus waktu Pak Mike lagi minum-minum wine itu katanya gitu. Terus pokoknya dicari-cari. Banyak ya. Baik dari kubu manapun. Saudara, saya kadang-kadang ini mau ngelakuin gereja dengan benar, disalah mengerti orang. Ini mau melakukan apa aja selalu disirikin orang. Saya bilang, aku tak mandek kayak gitu. Dalam hati lebih enak kayak gitu.
Mau melakukan keputusan A, jemaat bisa nggak senang dengan keputusan ini. Mau melakukan keputusan yang senang untuk orang itu, yang sana nggak senang. Maju kena, mundur kena, depan kena, belakang kena, kanan kena, kiri kena. Kadang-kadang saya bilang, kok serba salah ya hidupku ya? Semuanya serba salah. Dan saya merasa kadang-kadang gak bisa membuat orang happy. Disinilah berhala penerimaan saya. Wah. Tapi that's true. Di dalam dunia ini saudara tidak akan bisa menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan yang abadi. Gimana saya menemukan itu? Pada waktu saya merenung dan saya waktu menyiapkan ini, saya diingatkan ayat itu. Dan ayat itu, bagaimana kita menerima sukacita saat kita ngalami banyak pergumulan. Saat saya disalah mengerti banyak orang. Saat saya merasa bahwa saya kena mana-mana. Ke kanan kena, ke kiri kena, ke depan kena, ke belakang kena. Kok kayaknya gak ada yang benar yang saya lakukan. Disinilah Ibrani 12 ayat 2. Kita baca pelan-pelan dan kita akan akhiri. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang apa? Memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini loh, lihatlah kepada siapa? Bukan kepada yang nolak kamu, bukan kepada yang nyirikin kamu, bukan pada yang salah mengerti kamu. Karena itu dunia. You will never get acceptance from the world. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya, baca sama-sama. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah pengharapan kita. Ini loh pengharapan kita. Ingat selalu akan dia. Ingat akan kabar baik itu. Ingat, pandang matamu tertuju kepada Yesus. Bukan kepada papamu, mamamu, sahabatmu, pasanganmu. Orang yang kamu dendam. Jangan ke sana. Pada situasimu, pada bank akunmu. Bukan itu. Pandang kepada Yesus. Saya masih ingat waktu saya youth pastor di Amerika. There's a girl came to me. Ada seorang wanita muda yang datang kepada saya. Dia bilang, "Pastor, enak ya Maria itu ketemu sama malaikat. Maria didatengin malaikat. Aku juga mau kayak gitu. Jadi aku gak ragu, aku gak takut. Aku dapat kepastian yang jelas." Let me tell you, jawaban saya pada waktu itu, saya nggak ngeh, tapi setelah saya renungkan, jawaban saya kurang tepat pada waktu itu, saya renungkan, saya kembali lagi ke cewek itu. Hey, let me tell you, last time you asked me if Maria itu enak ya, let me tell you, kamu lebih enak. Lu kok bisa? Let me tell you, karena Maria itu masih tergolong tokoh perjanjian lama. Kenapa? Yesus pada waktu dia menerima berita itu belum hadir. Kadang-kadang kita berpikir enak ya Elia mengalami mujizat. Oh Elia dapat makan dari gagak, burung gagak. Oh Elia diangkat oleh kereta berapi gitu saudara. Oh aku pengen jadi kayak Musa. Ketemu sama Tuhan di Gunung Sinai. No. Oh aku pengen jadi kayak bangsa Israel punya tiang awan, tiang api. No. Itu semua bayangan. Saudara lebih enak. Kenapa? Ada firman yang berkata semua tokoh perjanjian lama ngiri sama kita. Kenapa? Yang mereka harapkan itu belum terjadi. Saudara dan saya punya Yesus. Much better. Dia adalah mujizat yang lebih besar. Dia adalah yang dinanti-nantikan. Waktu Maria mengandung dia belum lihat. Tapi waktu dia disalib.
Waktu Maria melihat Yesus disalib. Waktu Maria ibunya melihat Yesus bangkit. Then he sees, wow. Saudara dan saya sudah melihat ribuan tahun kemudian. We are God's people. Kita adalah umat Tuhan yang dikasihi. Kita pandang kepada Yesus. Dia lebih baik dari segala sesuatu. Dialah harta kita. Dialah mujizat kita. Karena itu kalau saudara lelah, kalau saudara putus asa, pandang kepada Yesus. Kalau saudara kecewa, pandang kepada Yesus. Kalau saudara letih, lesu, dan berbeban berat, pandang kepada Yesus. Kamu akan sukacita lagi. Kamu akan kuat lagi. Kamu akan menerima pengharapan lagi. Kamu akan semangat lagi. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan lagu In Christ Alone, dalam Kristus, dalam bahasa Indonesia. Orang berinjil menyadari bahwa Tuhan yang maha tinggi memilih untuk menjadi yang terendah. Dan karena itu, ia tidak lagi merasa perlu untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Orang berinjil selalu ingat bahwa meskipun dia lebih berdosa dari yang dia kira, namun dia dikasihi dari yang dia bayangkan oleh Tuhan di dalam kasih karunia Kristus. Orang berinjil meresponi panggilan Tuhan dengan berserah total. Meskipun dengan penyerahan itu dia bisa mengalami kesulitan dan pergumulan. Namun dia tetap sukacita. Kenapa? Karena Kristus berjalan menyertai dia.